Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sudah mempresentasi ya. Jadi hari ini saya simpulkan struktur secara umum Alisariati. Ada sekitar 12 ya. Saya carikan dari tadi. Ada 12 struktur pemikiran Alisariati. Tinggal tema-temanya dimasukin saja. Jadi kalau kita berbicara tentang pandangan dunia, memang titik sentralnya memang di situ. Memangnya arti pandangan dunia ini bukan hanya sekadar kita hari ini dengan yang sekarang. Pandangan dunia itu berkaitan dengan masa lalu. Jadi pandangan dunia tauhid itu pandangan dunia yang dia berkaitan juga dengan masa lalu. Masa lalu dan masa akan datang. Jadi kalau kita mengatakan bahwa pandangan dunia tauhid itu adalah sebuah kesadaran eksistensi semua maujud antara saya dan teman-teman dan yang lainnya dalam waktu dan masa yang berkaitan dengan masa depan dan berkaitan dengan masa lalu. Karena kalau kita berbicara tentang tauhid kan dia tidak punya awal dan akhir. Awal dan akhir kan tauhid. Dengan begitu maka masa lalu dan masa depan tidak bisa dan sekarang tidak bisa dipisahkan. Ini kan yang kemudian dikatakan bahwa sejarah, historisitas, continue dari dulu, sekarang dan akan datang. Namun pandangan dunia itu tidak akan efektif jika pandangan dunia itu tidak ada sebuah kesadaran basis individu. Sebagaimana tadi ada story teman saya lupa intinya, mengatakan bahwa kenapa betapa berat kita sholat padahal kita mau menuju kekasih ya. Padahal kalau kita tahu kekasih berarti pecinta itu harus aktif bergerak. Namun kenapa kita begitu berat dalam menjamu pecinta itu menuju kekasih? Padahal dia sudah menyadari itu ya. Dia menyadari bahwa salat itu adalah pertemuan dengan kekasih. Namun kenapa itu begitu berat? Seorang pecinta begitu berat bertemu dengan kekasihnya. Persoalannya adalah apakah pandangan itu memiliki basis-basis realisme apa tidak? Karena sebuah pemahaman yang idealis tentu sah-sah saja. Namun kalau dia tidak memiliki basis realis, itu akan sulit mengeluarkan individu dalam melihat sesuatu di luar dirinya dalam kesatuan eksisten. Walaupun kita mengatakan bahwa Allah itu adalah sebagai sebuah kecintaan kita dan kita sebagai pecinta akan terus aktif. Namun keaktifan kita itu harus sebuah dorongan realisme. Ada sebuah kesadaran diri. Dan kesadaran diri kan pada intinya nanti pada puncaknya adalah sebuah hambaan. Sebuah apa? Pendirian, ketundukan, hamba dan fakir ya. Ini sebuah efektivitas relevansi pandangan dunia yang disusun itu makanya harus dibangun oleh sebuah kesadaran terkait dengan sesuatu yang paling dekat dengan kita dan itu adalah diri kita, dan sesuatu yang dekat juga dengan diri kita dan itu adalah sosial, sejarah, budaya dan lain sebagainya. Dengan begitu maka pandangan dunia tauhid dalam kesatuan eksistensi itu mau merumuskan, mau melihat bahwa tanggung jawab individu hari ini, tanggung jawab individu hari ini itu berkaitan dengan apa? Dengan sebuah narasi sejarah masa lalu. Dan berkaitan dengan apa? Sebuah orientasi
masa depan. Tauhid ya, pandangan tauhid begitu. Kalau hari ini kita bertindak, namun dia tidak punya korelasi dengan masa lalu, syirik. Hari ini kita bertindak, namun tidak punya korelasi masa depan, syirik. Maka sebuah pandangan dunia tauhid ditarik pada seorang intelektual yang punya kesadaran eksistensi terhadap apa-apa terkait dirinya, di luar dirinya, yang lebih luas, itu berkaitan dengan sebuah tindakan yang merdeka, yang memiliki pesan yang berlanjut. Jika itu dilakukan dalam sebuah tanggung jawab. Karena sebuah tanggung jawab seorang intelektual itu menjadi hal yang penting, apa-apa yang dia pandang secara substantif, secara kehakikian, itu harus mampu diwujudkan dalam sebuah tanggung jawab yang nyata. Namun pemahaman demikian ini diketahui semua orang. Namun yang paling sulit itu kan bertindak. Jadi kalau intelektual itu dia berbicara terhadap realitas. Namun kalau seorang ideolog, dia membicarakan apa yang dia tindakan, apa yang dia lakukan. Kalau intelektual itu dia berbicara apa-apa yang belum dia perbuat. Tapi kalau seorang ideolog, dia menceritakan apa-apa yang sudah diperbuat. Kita akan mengatakan, kalau intelektual itu dia membicarakan sesuatu yang belum dia lakukan, lantas dia ceritakan yang dia ceritakan itu apa? Kalau seorang ideolog dia menceritakanlah sesuatu yang dia perbuat, maka yang dia ceritakan adalah sebuah kenyataan realitas. Tapi kalau seorang intelektual menceritakan sesuatu dan sesuatu itu belum dia buat, lantas apa yang dia sampaikan itu? Yang ada adalah semua hayalan. Kayak misalnya Sule menceritakan Ka'bah, Mekah, tapi dia sendiri belum ke Mekah. Apakah saya akan percaya dia itu? Saya percaya dalam batas-batas yang bisa saya percayai. Tapi kalau seorang ideolog, dia menceritakan sesuatu itu dia sudah lakukan. Sehingga apa? Sehingga yang dia sampaikan pada masyarakat, yang dia sampaikan pada sejarah, itu memang benar-benar adalah sebuah kenyataan. Seorang ideolog itu bersaksi, adalah kesaksian dia adalah sesuatu yang nyata. Namun kesaksian seorang intelektual itu adalah sebuah kesaksian asumtif. Dengan begitu, maka kesadaran eksistensi pandangan dunia tauhid yang itu menarik manusia memasuki ruang ideologi, itu harus disebut dengan kesadaran kelas, kesadaran penderitaan. Jadi intelektual itu memang harus menderita. Untuk melepaskan diri dia harus menderita. Kalau intelektual itu tidur di atas kasur, tiap pagi minum susu, bagaimana kita mau merasakan penderitaan kaum tertindas? Makan yang enak, pizza, kopi. Kalau Imam Khomeini, dia mau makan apel saja itu taruh garam. Apel campur garam. Kita ini tidak, apel tambah gula. Tambah manis ya. Tambah manis. Padahal syarat untuk keluar dari sebuah penjara itu harus melepaskan yang disebut dengan kenikmatan material ya. Penjara itu titik aman lah, kalau orang bahasakan kondisi yang aman. Kita harus keluar, dan untuk keluar situ individu jiwanya harus merasakan disebut dengan penderitaan. Penderitaan apa? Penderitaan yang dia rasakan terkait dengan penderitaan orang-orang yang tertindas. Apa? Ada bahasanya yang yang di tote bag gitu. Lebih baik saya saya lupa tentang sendal itu. Ada di Thales tuh ya. Ada di Thales. Daripada saya di masjid memikirkan sendal, lebih baik saya
saya lupa, begitu kira-kira itu ya yang dia apa? Saya berjalan dengan sendal saya memikirkan Tuhan. Jadi Tuhan itu tempatnya di transformasi sosial. Di jalan itu kan artinya gerak. Berjalan dengan sendal saya memikirkan Tuhan itu dalam gerak dia itu. Bersama makhluk. Jadi yang dimaksud dengan bersama-sama Tuhan itu bersama makhluk. Bersama makhluk, Alisariati. Jadi ada yang disebut dengan cinta. Eksistensi, kesadaran eksistensi itu cinta ya. Yang dia mampu membendung ego penjara itu, kemudian bisa mendahulukan yang disebut dengan masyarakat, sejarah, dan budaya kecinta ya. Cinta ini punya daya tarik. Dalam eliksir cinta Mutahari, daya tarik dan daya tolak. Ketika kita memasuki ideologi, memilih ideologi dengan sebuah kecintaan, maka ideologi mengajarkan kita sebuah daya tarik. Dan ideologi akan mengajarkan kita apa? Sebuah daya tolak. Jadi jangan bayangkan bahwa ideologi itu tidak memiliki sebuah daya tarik. Dia memiliki daya tarik bagi orang-orang yang cocok dengannya. Namun dia akan menolak bagi orang-orang yang tidak cocok dengannya. Ini ideologi. Dalam arti syariat itu begitu. Ideologi itu dalam artinya cinta. Bahasa lain itu kalau dalam teman-teman baca, ketika ada yang bertanya bagaimana cara kita memilih ideologi, dia mengatakan memilih ideologi itu bukan sebagaimana kalkulasi akademik. Namun ideologi itu sebagaimana cinta. Dia punya daya tarik. Jika jiwa manusia dengan kesadaran penderitaan status sosial masyarakatnya, sejarahnya, kemudian menimbulkan cinta, maka cinta itu akan bertemu dengan cinta dalam ideologi, menjadi ditarik memasuki ruang ideologi. Dalam konteks cinta itu memiliki daya tarik dan daya tolak, maka dalam dalam ideologi sendiri intelektual akan punya daya tolak terhadap apa-apa yang bertolak belakang dengan status kemanusiaan dan bertolak belakang dengan status sosial. Dan dia akan menarik semua kebaikan-kebaikan, kesempurnaan manusia. Namun dia akan menolak segala anti kesempurnaan dan anti kemanusiaan. Itu cinta. Bahasa lain bisa dikatakan spiritualitas. Tapi cinta. Kesadaran kita menemukan eksistensinya ketika ada cinta yang melandasi setiap pilihan-pilihan dalam realitas kita. Realitas kehidupan. Inilah disebut dengan keyakinan. Jadi keyakinan yang kita pilih dengan basis cinta, maka di satu sisi ideologi juga sebagaimana kriteria dia punya fungsi kritik, fungsi independen, fungsi evaluatif dan progresivitas. Maka orang yang di dalam, yang terikat dengan ideologi tidak mungkin taklid buta, tidak mungkin jumud, karena ada fungsi kritik, evaluatif dan gerak. Maka ketika kita memasuki ruang ideologi dengan pilihan yang sadar, dengan sebuah keterbukaan hati, karena kecintaan kita pada sebuah kebebasan dan kemerdekaan dari ketertindasan kelas, akan membuka diri kita, menambah sebuah kemampuan progresivitas, menambah sebuah kemampuan ketetapan hati, sebuah kemampuan kritis manusia, dan sebuah sensitivitas terhadap sosial. Itulah ideologi. Dan ideologi yang kita yakini, apapun itu ideologi apa, mau materialisme, mau apapun itu, yang kita yakini, di dalam ideologi itu pasti ada figur. Ada figur. Islam itu pasti figurnya Muhammad. Jadi orang berbicara Islam yang begini begitu, yang rahmatan lil alamin, itu ada figurnya. Kalau tidak ada figur, buat apa kita masuk pada sosial? Karena kita tarik pada sosial karena ada figur. Bagi dia bahwa ideologi pilihan manusia dalam sebuah ideologi itu akan berkaitan dengan figur. Figur-figur mulia lah, Nabi, Abu Dzar, Salman Al-Farisi, sahabat-sahabat Nabi, keluarga-keluarga Nabi. Itu kan manusia-manusia yang mulia, yang itu menjadi teomorfis ideologi yang kemudian akan mentransformasi orang dengan itu.
Kayak kalau dia mengatakan, masa kita berwasilah hanya meminta-minta begitu? Tidak. Wasilah itu dalam artian ini adalah sebuah apa? Perubahan individu dari sekedar manusia menjadi apanya manusia? Manusia. Seringkali disebut being dan menuju becoming proses. Jadi ideologi itu adalah tempat prosesnya manusia. Manusia menjadi manusia. Dan itu yang dikatakan dengan rausan fikir menjalankan tanggung jawabnya. Jadi sebuah ikatan ideologi, yang ikatan ideologi itu adalah rausan fikir dalam sebuah tindakannya, memang sebuah progresivitas yang tidak berakhir. Lantas kita akan bertanya, apa yang didapatkan dari rausan fikih itu? Apa yang dia dapatkan dari ideologi itu? Sebagaimana dia katakan bahwa rausan fikih adalah pemikiran tercerahkan, maka sebuah pencerahan didapatkan dari sebuah lokus ideologi. Apa pencerahan ideologi itu? Yang itu pencerahannya tidak didapatkan dalam basis intelektual. Sebagaimana tadi saya katakan, intelektual itu akan membicarakan sesuatu yang belum dia lakukan. Namun ideologi, dia membicarakan sesuatu yang dia tidak lakukan. Maka pembicaraan seorang ideolog, ada pembicaraan tentang sebuah pencerahan. Karena sang rausan fikir mendapatkan ketercerahannya dalam sebuah ikatan ideologi, maka pembicaraan seorang ideolog itu adalah pembicaraan yang merealita dan pembicaraan yang berkaitan dengan sebuah pencerahan manusia. Nah, kalau saya mengatakan, saya bicara kepada teman-teman dengan sebuah nalar intelektual, maka apa yang saya sampaikan seringkali saya belum alami. Maka apa yang saya sampaikan seringkali belum terpisah dengan diri saya. Namun kalau kita membicarakan tentang garis ideologi, pencerahannya itu muncul dari ideologi, dan itu adalah sebuah rausan fikih, maka sebuah pemikirannya, sebuah penjelasannya itu berkaitan dengan pencerahan manusia. Jadi sang ideolog yang memberikan pencerahan kepada masyarakat yang tertindas. Bukankah Nabi itu muncul dari apa? Dari masyarakat yang buta huruf? Bukankah Nabi Musa daripada gembala-gembala? Untuk apa? Hadir kemudian mencerahkan manusia. Ideologi itu muncul. Dia mengatakan sang ideolog itu muncul dari masyarakat awam. Maka cinta itu berkaitan dengan rakyat tertindas. Disitulah ada figur-figur yang memunculkan ideologi yang diletakkan sebagai Muhammad Nabiul Ummi. Itu kan orang-orang yang tidak belajar di sekolah. Karena kita ini belajar di sekolah, maka kita harus menjadi buta huruf. Untuk menjadi buta huruf, baru kemudian menjadi ideolog. Dan itu adalah berkaitan dengan figur-figuritas kemuliaan dalam dunia Islam yang dijadikan sebagai sebuah teomorfis manusia, acuan, pahlawan, figur. Untuk apa? Dia menemukan yang disebut dengan pencerahan kemanusiaan. Jadi kalau kita bicara dengan ideologi, yang kita dengar itu semua pencerahan. Kalau yang kita dapat orang intelektual, apalagi politisi, candu semua. Yang ada janji-janji. Tidak, ini pencerahan. Karena yang dia alami kemudian dia bicara, itu rausan fikih. Jadi rausan fikih itu bahasa kasarnya, dia adalah pecinta terhadap yang dia cintai. Karena pilihannya itu dengan asas cinta terkait dengan ideologinya, dan itu adalah berkaitan dengan figuritas manusia-manusia yang memang layak dijadikan panutan dalam sebuah unsur keislaman. Kemudian rausan fikih itu menjadi sebuah pecinta terhadap sesuatu yang dia yakini. Ketika orang mengatakan seberapa besar cintanya ideologi kaum intelektual, seberapa cintanya rausan fikir, itu kekuatan kecintaan dia terhadap ideologi itu sebanding dengan kekuatan pencerahan yang didapatkan dari ideologi. Sesuatu yang kita tidak temukan dalam pencerahan intelektual, itu kita temukan dalam pencerahan dalam ideologi. Pencerahan
pencerahan realitas. Dengan begitu maka sebuah tanggung jawab rausan fikir itu diletakkan dalam kebudayaan. Maka dalam kebudayaan itu berkaitan dengan apa? Ketika kita mengatakan bahwa rausan fikir adalah sebuah kaum yang tercerahkan, maka di dalam kebudayaan yang diletakkan pasti dia pisahkan mana yang batil dan mana yang zalim dengan sebuah pencerahan. Jadi tugas rausan fikir itu mencerahkan masyarakat, sejarah dan budaya yang penuh dengan sebuah nepotisme, desposit dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita memberikan sebuah pemilah mana baik dan mana buruk? Salah satu dengan memberi pencerahan. Kita tidak harus mengatakan, wahai Emon, ini buruk, ini baik. Tidak harus begitu. Kita cukup memberikan pencerahan, maka Emon sendiri mengetahui mana baik dan mana buruk. Nah, ini pencerahan. Jadi sebuah tugas rausan fikir dalam tanggung jawab sosial dan tanggung jawab sejarah dan kebudayaannya itu berkaitan dengan tugas pencerahan. Tugas pencerahan orang melihat realitas kehidupan. Maka rausan fikir itu dalam gerakan kebudayaannya berkaitan dengan sebuah kebangkitan kemanusiaan. Ini kita anggaplah manusia kita mati. Kita perlu membangkitkan dia dengan sebuah kaidah-kaidah pencerahan. Dan ini tugas sang ideolog, tugas rausan fikir ini begini. Bahwa gerakan ideologi intelektual ideologis itu adalah berkaitan dengan tugas kebangkitan. Kebangkitan diperhatikan, kebangkitan kemanusiaan. Kalau hari ini kita belum nampak masyarakat itu juga tertidur lelap karena pengaruh modernitas yang begini kuat. Di mana posisi ideolog? Di mana posisi rausan fikir? Harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita sudah tahu bahwa masyarakat sekarang mengalami sebuah penyakit, namun kita berpisah, itu bukan rausan fikir. Rausan fikir itu hadir bersama-sama masyarakat, tidak memisahkan masyarakat, karena yang menjadi konsekuensi dari sebuah perbuatan segelintir orang pasti masyarakat. Orang-orang intelektual dia bisa tahu dan dia bisa lari. Namun orang-orang masyarakat ini harus didekati oleh orang-orang yang memiliki sebuah kemampuan kritisisme, progresivitas dalam dirinya untuk mendampingi masyarakat. Untuk apa? Memberikan pesan-pesan pencerahan. Dari apa? Dari sebuah ikatan-ikatan ketercerahan dirinya dengan ideologinya. Perhatikan, ideologi ini bukan dalam arti teologi ya. Tidak. Ini berkaitan dengan sebuah keyakinan, kesadaran, kecintaan dia terhadap sebuah kemerdekaan kelasnya. Sehingga rausan fikir itu senantiasa bertanggung jawab memberikan ruang kebudayaan yang lebih luas. Menghidupkan semua. Apa-apa yang ada pada kebudayaan yang hilang dihidupkan. Makanya menarik kalau di kampung-kampung disebut dengan apa? Kepala adat ya. Kepala adat kan jaga-jaga adat ya. Tapi sekarang itu adat-adat sudah pada hilang. Dia sudah lupa juga cari adat yang mana. Hilang semua. Hilang kan? Hilang. Seorang rausan fikir harus bantu. Harus mengembalikan budaya masyarakat itu. Mengembalikan sejarah. Mengembalikan kemanusiaan manusia. Memang tugas rausan fikir itu berat. Bukan hanya sekedar memanggil orang kemudian rapat program kerja, tidak. Dia berkaitan dengan sebuah kematangan pada jiwanya, sebuah tanggung jawab yang begitu besar sebagai status kekhalifaannya dan sebuah kesatuan penderitaannya yang dia alami dalam meletakkan tanggung jawab berkaitan dengan dan kebudayaan ini yang dia turunkan dalam tanggung jawabnya ini berkaitan dengan sebuah masa lalu dan masa depan. Kalau hari ini misalnya kita punya nenek moyang misalnya, sejarah hari ini nenek moyang gitu. Kalau hari ini kita tidak perbaiki, kita tidak menghidupkan kemanusiaan manusia dalam tengah-tengah masyarakat, maka ikatan kita berkaitan dengan masa lalu, maka masa lalu juga merasakan sebuah penderitaan yang sekarang. Dan hari ini juga misalnya kita tidak bisa kita tidak melakukan tanggung jawab kita semampu yang kita mau.
maka masa depan juga yang kita orientasikan akan mengalami sebuah distorsi. Maka Rawsan Fikih ini punya sebuah tanggung jawab yang berkaitan dengan ikatan kelas masa lalu. Jadi pesan masa lalu itu sampai narasinya disarang. Dan narasinya terus berlanjut. Karena ketika ada sebuah distorsi narasi, di situ tugas Rawsan Fikih mengembalikan. Berarti kan ideologi ini bukan taklid buta. Jadi pesan-pesan Rawsan Fikih itu, kenapa dia begitu getol? Ya? Kenapa Rawsan Fikih begitu masif? Karena dia berkaitan dengan sebuah kepastian yang itu ideologi berikan. Dan ideologi telah memberikan sebuah pencerahan lahir dan batin untuk melihat realita dalam sebuah geraknya. Maka sebuah tanggung jawab kebudayaan yang dia letakkan dalam sebuah gerakan kebangkitan Habil, ya kalau sejarah, Habil itu akan bangkit. Dia akan menangkan dengan ayat-ayat mengatakan bahwa Allah mewariskan bumi ini kepada kaum-kaum tertindas. Ini kan Habil. Dan itu dalam tanggung jawabnya kebudayaan untuk mengembalikan seluruh kemanusiaan Habil-Habil yang hilang harus dimunculkan kembali sebagai sebuah bentuk cara dia menjemput kesahidan. Apa? Mujahid itu apa mujahid? Kalau syahid kan muzahid. Nah, orang. Dia subjek kan? Nah, subjek dia. Jadi dalam Rawsan Fikih itu Al-Syariati Rawsan Fikih akan menjadi apa? Mujahid. Orang-orang yang menjemput kesahidan. Dia akan bersaksi. Ini kaum ideolog. Rawsan Fikih begini. Jadi kalau orang hanya mengatakan kamu tidak makan sehari, biasa saja lah ya. Puasa juga tidak masalah. Kamu tidak kita diancam oleh tekanan material, biasa-biasa saja. Kita ditekan oleh dalam artian Al-Syariati. Ditekan oleh kematian, biasa-biasa lagi. Toh dia adalah penyambut, muzahid. Dan sebuah meletakkan tanggung jawab untuk ini pikirannya cuma ini. Jadi Rawsan Fikih adalah orang-orang yang pecinta, orang-orang yang tercerahkan dalam ideologinya. Salah satu bentuk ketercerahannya apa? Apa bentuk kecerahannya yang dia temukan dalam ideologinya? Cuma ini saja. Menjadi saksi. Terhadap apa? Terhadap peristiwa yang terjadi pada alam semesta, sejarah, budaya yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Toh nanti dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Apa yang kamu saksikan semasa hidup? Apa yang kamu saksikan semasa hidup tentang kehidupan di alam? Tentang kehidupan sejarah? Tentang kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan seluruh kontinuitas sejarah yang Anda alami selama hidup? Apa yang kalian saksikan? Namun kalau kalian mau saksikan, kalian harus bertanggung jawab menghidupkan sebuah unsur kemanusiaan. Itu yang kita saksikan, itu yang kemudian kita bertanggung jawab dalam nalar sejarah umat manusia. Jadi sang ideolog, ya, sang intelektual diharuskan dalam gerak sejarah dan kehidupan ini mengambil bagian, karena dia yang bertanggung jawab, karena dia yang tahu secara pemikiran. Maka dia harus mengambil bagian di tengah-tengah krisis kemanusiaan, di tengah-tengah krisis kebudayaan, di tengah-tengah krisis keimanan. Karena manusia pada asasinya itu menginginkan sebuah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bisa dihidupkan ketika terjadi sebuah pencerahan pada kehidupan manusia berkaitan dengan intelektual dan spiritualitas masyarakat, dan disampaikan dengan pesan-pesan kecintaan dalam bentuk ideologis. Dan itu adalah mengembalikan hak Habil. Nah, sejarahnya mengembalikan hak Habil
hak Habil yang itu nanti kelak menjadi sebuah cara dia menempuh kesaksian dia. Cara dia untuk syahid itu adalah menghidupkan kebudayaan yang hilang, menghidupkan sejarah yang mati, menghidupkan pesan-pesan kemanusiaan terkait dengan sebuah narasi sejarah untuk umat manusia. Kira-kira itu yang saya dapat sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.